Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kembali lagi di channel Radio 5B dengan saya Faiz Raffi Alfat dan bintang tamu saya yaitu Mas Hasbi Fikrohab. Bagaimana kabarnya Mas Hasbi? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, untuk Mas Hasbi sendiri, aktivitas apa yang sering dilakukan selama libur? Nah, ya untuk kegiatan yang dilakukan rutinitas ketika libur itu banyak ya. Dan perlu kita perhatikan bahwa tentunya ketika liburan itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kegiatan apa saja sih yang positif itu? Nah, yang pertama adalah membantu orang tua. Nah, harapannya teman-teman semuanya atau saudara-saudara hadirin yang mendengarkan radio ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu libur itu untuk membantu orang tua dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mas Faiz. Oke, sungguh mulia sekali ya Mas Hasbi ya. Nah, bagaimana sih cara menceritakan kegiatan selama Mas Hasbi libur? Ya, jadi ketika liburan itu gini, begitu banyak rutinitas ya. Mungkin saya sharing-sharing hanya beberapa aktivitas yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita liburan itu harus bisa memanfaatkan waktu. Nah, dari waktu 24 jam itu kita gunakan waktu itu. Apalagi ketika libur itu kan kita tidak melakukan pembelajaran secara formal di kampus, di universitas seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi kita harus bisa untuk memanfaatkan waktu itu di sela-sela kegiatan yang ada di rumah gitu kan. Baik itu satu, membaca buku. Kita baca buku-buku yang ada di rumah, baik itu membaca buku tentang novel, tentang sejarah ataupun yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kayak semacam menulis-nulis. Kita berkarya di situ, baik nulis novel, puisi, dan menulis yang lainnya seperti itu. Oh, itu berarti kegiatan secara mandiri ya Mas Hasbi ya? Ya, itu kegiatan mandiri ketika di rumah. Adapun untuk kegiatan yang lain itu bermacam-macam. Di antaranya kita bisa bersosialisasi kepada saudara-saudara kita. Artinya sosialisasi di saudara-saudara kita itu untuk yang ingin berkuliah seperti itu. Adapun untuk yang lainnya seperti silaturahmi kepada keluarga, saudara-saudara yang jauh ataupun yang dekat. Nah, itu perlu kita lakukan ketika libur. Karena libur itu kan setiap beberapa bulan satu kali gitu. Nah, untuk membagi jadwal dalam hari libur mandiri dan bersama keluarga itu bagaimana ya untuk cara mengaturnya? Nah, untuk mengatur itu kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya satu, kita bisa menggunakan membuat jadwal harian kita. Kita buat struktural kegiatan kita itu mau seperti apa. Misalnya beberapa jam bersama keluarga, beberapa jam kita sosialisasi, kemudian beberapa jam kita belajar dan melakukan waktu-waktu yang lain itu. Kemudian di situ nanti kita akan terukur dan memanfaatkan waktu kita itu akan bisa secara baik dan tidak sia-sia gitu. Oke, sangat bagus sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hasbi ya. Nah, ada pertanyaan dari pemirsa yaitu ide-ide apa aja dalam libur ataupun kegiatan yang bisa disampaikan oleh Mas Hasbi? Ya, ide-ide untuk yang disarankan dari saya pribadi itu bahwasanya ke seorang mahasiswa itu ataupun generasi bangsa itu kita harus mempunyai gagasan, ide-ide ataupun konsep-konsep baru ya terkait dengan begitu banyak realita yang terjadi terutama di problematika yang ada. Nah, ide yang pertama itu bagi seorang mahasiswa itu kita harus kreatif gitu kan. Kita kreatif bagaimanapun caranya kita harus menciptakan sesuatu itu ya dengan kreatif. Misalnya kita dapat tugas, kita sekreatif mungkin mengerjakannya dan inovatif ini adalah bagaimana kita itu menciptakan sesuatu yang baru
dan tentunya harus solutif kayak gitu. Solutif contohnya apa? Gini, misalnya kita sebagai seorang mahasiswa menciptakan buku, menulis buku kayak gitu kan, atau sebagai seorang mahasiswa kita cari solutif bagaimana mengadakan seputar terkait dengan kayak lapangan kerja, adakan lapangan kerja kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk manfaat sendiri bagi liburan hari ini ataupun minggu ini. Manfaatnya begitu banyak. Di hari ini itu misalnya kita bisa untuk istirahat sejenak, namun bukan berarti kita berhenti. Istirahat dengan berhenti itu berbeda. Jadi kalau istirahat itu kita hanya sejenak, kalau berhenti itu selanjutnya dan selanjutnya gitu. Kemudian yang dilakukan hari ini itu begitu banyak. Pertama, kita itu kan sebagai seseorang itu harus adanya melakukan kewajiban-kewajiban kita. Nah, kewajiban kita itu sudah terlaksana atau belum? Misalnya kita sebagai seorang muslim, misalnya melakukan sholat, ngaji, beribadah, dan lain-lain. Nah, misalnya yang lainnya itu kayak sosialisasi, kemudian juga menasehati orang, ataupun belajar dengan teman-teman dekat ketika libur gitu. Oke, para pemirsa, itulah ide, manfaat, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Mas Hasbi Fikrul Haq. Nah, mungkin ini terakhir bagi pertanyaan Mas Hasbi, yaitu ada 20 kegiatan positif ataupun 20 kegiatan negatif. Nah, sebutkan paling sedikit saja Mas Hasbi, itu bagaimana ataupun negatifnya. Ya, kegiatan positifnya kita bisa satu, belajar membaca, menulis, mencari mentor, kemudian bersilaturahmi, kemudian kita membantu orang, menasehati orang, menolong orang, dan seterusnya. Itu yang positif, saya sebutkan 7 saja karena waktunya terbatas. Kemudian yang negatif, kita jangan berbohong, kita selalu tepat waktu, kita jangan sampaikan yang buruk, jangan mempraktekkan yang buruk, kemudian jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, selalu tepat waktu, selalu ikuti protokol yang ada, dan lain-lain gitu ya. Terima kasih Mas Hasbi atas saran ataupun atas tanggapan yang diberikan di radio 5B ini. Mungkin cukup sekian para pemirsa yang bisa saya sampaikan, ataupun Mas Hasbi yang memberikan banyak gagasan-gagasan ataupun ide manfaat aktivitas di hari libur ini. Saya dari 5B Faiz Rafi Alfat mengundur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Haji Abdul Malik Karim, atau yang lebih akrab disapa Buya Hamka, pernah berkata bahwasanya Islam mengajarkan kepada manusia 4 jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Yang pertama, itikad, yaitu memotivasi diri dengan sebenar-benarnya. Kedua, memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang dikerjakannya. Ketiga, iman, yaitu lebih tinggi dari sekedar keyakinan sehingga dibuktikan oleh kata dan perbuatan. Keempat, ad-din, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah dan benar-benar meyakini akan jalan Allah yang telah dipilih untuknya. Profesor Haji Abdul Malik Karim, atau yang lebih akrab disapa Buya Hamka, pernah berkata bahwasanya Islam mengajarkan kepada manusia 4 jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Yang pertama, itikad, yaitu memotivasi diri dengan sebenar-benarnya. Kedua, memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang dikerjakannya. Ketiga, iman, yaitu lebih tinggi dari sekedar keyakinan sehingga dibuktikan oleh kata dan perbuatan. Keempat, ad-din, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah dan benar-benar meyakini akan jalan Allah yang telah dipilih untuknya.